Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Jilid 4 bagian yang ke-6. Pada akhir bagian kelima yang lalu, ternyata Bramanti selama ini telah menyimpan sebuah pedang yang ditanam di kandangnya. Sekarang ia mengambilnya dan menyimpan di belandar untuk bersiap melawan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Bramanti itu tersadar dari dunia angan-angannya ketika ia mendengar ibunya memanggilnya. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan melangkah ke pintu kandang yang masih tertutup. Sekali lagi ia berpaling ke arah belandar tempat ia menyembunyikan senjatanya. Sambil menarik nafas ia berdesah. Tidak tampak sama sekali. Demikianlah, meskipun Bramanti masih saja sering duduk di bawah pohon sawo sambil menganyam keranjang, namun ia benar-benar telah mempersiapkan diri menghadapi setiap kemungkinan yang bakal datang. Bahkan kini ia menjadi semakin sering mengurung diri di dalam kandangnya sambil membawa rautan bambu. Dikerjakannya pekerjaan anyamannya tepat di tengah-tengah pintu kandang. Meskipun demikian, sekali-kali Bramanti masih juga sempat pergi ke sungai. Kadang-kadang ia mencuci pakaian, mandi dan berjemur sambil menunggu pakaiannya kering. Bahkan kadang-kadang ia juga mencari ikan dan membuat rumpon. Namun Bramanti masih belum berhasil menempatkan dirinya seperti kawan-kawan yang lain. Masih terasa ada jarak antar dirinya dan kawan-kawan sepermainan di masa kanak-kanak. Apalagi mereka yang merasa bahwa orang-orang tua mereka ikut terlibat dalam kematian ayah Bramanti, meskipun Bramanti sendiri sudah sekian kali mengatakan bahwa ia tidak mendendam mereka. Bahkan ia telah menunjukkan bahwa sebenarnya ia tidak akan mampu melakukannya, meskipun seandainya ia berhasrat demikian. Bramanti telah menunjukkan bahwa senjata adalah alat yang asing baginya. Perkelahian adalah sesuatu yang tidak dikenalnya, apalagi melepaskan dendam. Tetapi jarak itu masih belum menjadi lebih sempit, meskipun 1-2 orang dari antara mereka sudah mulai tidak menghindarinya apabila mereka berpapasan. Hanya Panjang dan Tambi sajalah yang masih sering datang kepadanya. Sekali-kali mereka berbicara panjang lebar tentang beberapa macam anyaman. Tetapi tiba-tiba baik Panjang maupun Tambi sering mendorong pembicaraan mereka ke arah yang mereka kehendaki. Namun setiap kali Bramanti terdiam dan memandangi mereka dengan penuh pertanyaan. Sekali Tambi bercerita tentang orang-orang Panembahan Sekar Jagat dan Lencana Panggiring yang ditunjukkannya, dan di kesempatan lain ia bercerita tentang usahanya untuk mempengaruhi Panembahan Sekar Jagat dengan alat Lencana Panggiring disertai dengan beberapa penjelasan. Itu akan sangat berbahaya Paman, berkata Panjang. Bukankah orangnya yang tertawan itu telah berkata bahwa Panembahan Sekar Jagat menjadi marah sekali? Mungkin Sekar Jagat belum meyakini tentang kekuatan Panggiring. Dan ia menganggap bahwa Panggiring tidak berani mendatangi tantangannya. Bukankah begitu? Bertanya Panjang. Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Pembicaraan yang demikian telah membuat Bramanti setiap kali merenung. Kenapa Ki Tambi bersusah payah meminjam pengaruh nama Panggiring? Panggiring, Panggiring, nama itu selalu melingkar di telinganya. Apakah sekarang Kakang Panggiring benar-benar menjadi orang yang tidak terkalahkan? Pertanyaan itu pun sering mengganggu hatinya. Namun Bramanti masih tetap seperti Bramanti sehari-hari, yang seolah-olah terpisah dari pergaulan di Kademangan Candisari. Itulah sebabnya maka ia sering berada di pinggir sungai sambil menunggui kain panjangnya yang dijemurnya seorang diri sambil mereka-reka masa yang akan dihadapinya. Sampai saat ini Panembahan Sekar Jagat masih belum berbuat sesuatu. Desisnya. Apakah ada yang ditunggunya? Apakah ia menunggu suatu saat untuk menerkam korbannya yang dianggapnya sudah menjadi lengah? Tetapi Bramanti tidak dapat menemukan jawabannya. Seandainya hal itu benar-benar akan terjadi, maka ia hanya dapat menunggunya. Menunggu Panembahan Sekar Jagat atau orang-orangnya memasuki halaman rumahnya, apabila yang dikatakan Ki Tambi itu benar, karena mereka menyangka bahwa Putut Sabuk Tampar ada di dalam halaman rumah itu. Bramanti menarik nafas, namun tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar suara halus memanggilnya. Perlahan-lahan dari jarak yang agak jauh sehingga suara itu seolah-olah di antara terdengar dan tiada. Bramanti, Bramanti berpaling, dilihatnya di balik tangguh,
seorang gadis menjengukkan kepalanya. Dan sekali lagi ia terkejut. Gadis itu adalah Ratri. Dengan serta-merta Bramanti meloncat berdiri sambil bertanya, "Hei, kau dari mana, Ratri?" Ratri tidak segera menjawab, tetapi justru kepalanya yang tersembul itu menghilang di balik tanggul. Bramanti tertegun sejenak, namun kemudian ia meloncat naik tebing. Tetapi langkahnya segera terhenti. Ia hanya memakai celananya saja. Karena itu maka dengan tergesa-gesa ia kembali menyambar kain panjangnya yang masih belum kering benar. Dengan tangkasnya ia meloncat dari batu ke batu, kemudian menariki tebing seperti seekor tupai pada dahan pepohonan. Bramanti terhenti ketika ia melihat Ratri yang ternyata duduk di balik tanggul sambil memegangi bakul cuciannya. "Apakah kau dari bendungan?" bertanya Bramanti. Ratri berpaling, kemudian sambil mengangguk ia menjawab pendek, "Ya, kau sudah tidak takut lagi keluar dari padukuhan." Ratri tidak segera menjawab. Dipandanginya sinar matahari yang hinggap di atas dedaunan. "Apakah kau percaya bahwa orang-orang itu tidak akan mengganggumu lagi?" Perlahan-lahan Ratri mengangguk. Jawabnya, "Kalau mereka ingin melakukannya, maka pasti sudah mereka lakukan." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, aku kira mereka benar-benar tidak akan mengganggumu lagi." Bramanti berhenti sejenak. Lalu, "Tetapi apakah kau pergi ke bendungan seorang diri?" Ratri menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku pergi bersama beberapa orang kawan." "Kenapa kau sekarang sendiri? Kawan-kawanku telah lebih dahulu pulang." "Dan kau?" "Cucianku jatuh beberapa lembar. Aku ingin singgah sebentar untuk membersihkannya. Tetapi tiba-tiba saja aku melihatmu berjemur di pinggir sungai ini." Bramanti tidak segera menyahut. Dicobanya menyelusuri jalan di sebelah tanggul itu dengan pandangan matanya. Tetapi ia sudah tidak melihat sesuatu di jalan itu sampai jalan itu masuk ke dalam rimbunnya dedaunan di tikungan di ujung desa. "Mereka sudah lama mendahului aku. Aku pun sudah cukup lama berada di atas tanggul ini. Tetapi kau sama sekali tidak berpaling." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata olehnya kini, betapa asyiknya ia berangan-angan. "Kalau begitu," berkata Bramanti kemudian, "bukankah kau akan membersihkan cucianmu yang terjatuh itu?" "Ya, silakan. Apakah kau akan pergi?" Bramanti ragu-ragu sejenak. Sekilas terbayang wajah Temunggul yang merah apabila ia melihatnya berada di tempat itu bersama Ratri, meskipun hanya sekadar suatu kebetulan. Namun dadanya menjadi berdebar-debar ketika Ratri berkata, "Apakah kau tidak berkeberatan untuk mengawani aku?" Bramanti menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menganggukkan kepalanya. Katanya, "Baiklah, cepatlah sedikit. Apa kau tergesa-gesa?" Bramanti terpaksa menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak tergesa-gesa. Terima kasih," sahut Ratri. "Kawani aku di bawah." Dada Bramanti menjadi semakin berdebar-debar. Ketika Ratri kemudian menuruni tebing, ia pun terpaksa turun pula. Betapapun bayangan-bayangan yang tidak menyenangkan hilir mudik di kepalanya. Yang paling mencemaskannya adalah apabila Temunggul melihatnya, setidak-tidaknya kawan-kawan yang akan menyampaikannya kepadanya. Tetapi Bramanti terpaksa melakukan permintaan Ratri itu. Dengan gelisahnya, ia berjalan hilir mudik di tepian, sedang Ratri turun ke dalam air untuk membersihkan diri beberapa cuciannya yang terjatuh. "Bagaimanapun juga, aku masih takut untuk tinggal di sini seorang diri," berkata Ratri kemudian. "Kalau terjadi sesuatu, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya." Bramanti mengerutkan keningnya. Katanya, "Kalau aku yang mengetahuinya, aku kira tidak akan banyak bedanya dengan apabila kau seorang diri. Tetapi kau masih akan lebih baik daripada kawan-kawan gadisku apabila terjadi sesuatu, apalagi yang berbahaya bagi keselamatanku." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Kakinya masih saja melangkah di atas pasir tepian, hilir mudik sambil menundukkan kepalanya. "Bramanti," terdengar suara Ratri lembut, sehingga Bramanti justru terkejut dan langkahnya pun terhenti. "Apakah kau sudah mendengar berita terakhir dari Panggiring?" gadis itu bertanya. Terasa sesuatu berdesir di dada Bramanti mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menyangka bahwa perhatian Ratri terhadap Panggiring sedemikian besarnya, sehingga beberapa kali ia menanyakannya. Karena itu maka sejenak ia berdiri seolah-olah membeku di tempatnya.
Ratri berhenti sejenak. Ditatapnya wajah Bramanti yang tegang dengan sinar matanya yang lembut, sehingga Bramanti pun kemudian menundukkan kepalanya. Tidak Ratri, aku tidak mendengar cerita apapun tentang anak itu. Apakah Kitambi tidak mengatakan sesuatu kepadamu tentang lencana itu? Dari mana kau tahu? Dahi Bramanti menjadi berkerut-merut. Ayah mengatakannya, ia mendengar dari Kitambi bahwa Panggiring mempunyai ciri lencana itu. Begitulah menurut Kitambi, tetapi itu sama sekali bukan berita baru tentang Panggiring. Tetapi apakah Panggiring tidak berniat untuk pulang? Dada Bramanti menjadi semakin sesak, namun ia harus menjawab pertanyaan itu. Aku tidak tahu Ratri, aku kira ia akan pulang seperti kau Bramanti. Panggiring adalah anak Candi Sari. Sejauh-jauh ia pergi, suatu saat ia pasti merindukan tanah kelahiran. Dan kau akan mendapat kegairahan baru di dalam rumahmu, karena kau tidak tinggal seorang diri. Apalagi agaknya kau masih belum dapat menyesuaikan diri dengan anak-anak muda di Kademangan ini. Bramanti menarik nafas dalam-dalam untuk mengendapkan perasaannya yang meluap. Dengan suara yang serak ia menjawab, bukan karena aku tidak berusaha untuk menyesuaikan diri Ratri, tetapi anak-anak muda di Kademangan ini sudah dibebani oleh suatu prasangka bahwa aku akan membalas dendam atas kematian ayahku. Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi bukankah kau sudah menjelaskan bahwa kau sama sekali tidak berniat untuk berbuat demikian? Berulang kali, Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Lambat laun mereka akan melihat kenyataan bahwa kau memang tidak akan melepaskan dendam. Gadis itu berhenti sejenak. Lalu, agaknya Panggiring pun kelak akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan pergaulan anak-anak muda di Kademangan ini. Aku dengar ia sudah agak jauh tersesat, tetapi aku percaya bahwa suatu ketika ia akan sembuh. Ia adalah orang yang baik. Sejak kanak-kanak ia adalah seorang yang baik. Sekali lagi kata-kata Ratri terhenti. Bahkan kemudian tangannya yang sedang bekerja pun terhenti pula. Diangkatnya dadanya seolah-olah mengedepankan debar jantungnya. Namun pandangan matanya mengambang ke kejauhan. Terdengar ia berdesis. Berbeda dengan anak-anak yang lain, Panggiring yang sudah agak lebih besar dari kau Bramanti tidak pernah nakal terhadap anak-anak perempuan yang lebih kecil daripadanya. Ia sudah hampir remaja ketika ia meninggalkan Kademangan ini. Bukankah begitu? Tiba-tiba sesuatu menyentak di dada Bramanti. Dan tanpa sesadarnya ia memotong, tetapi kini ia adalah seorang penjahat. Ratri terdiam sejenak, di wajahnya membayang keheranannya mendengar kata-kata Bramanti. Bahkan kemudian ia seolah-olah mencari-cari di wajah anak muda itu. Perasaan apakah yang telah mendorongnya mengatakan demikian? Bramanti sadar atas keterlanjurannya, karena itu maka nada suaranya menurun. Aku sangat kecewa terhadap Kakang Panggiring. Kenapa ia telah tersesat jalan? Ratri mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, semua orang memang menyesalkannya. Kau menyesal apalagi ibumu, dan kawan-kawan yang lain pun menyesal pula. Bramanti menarik nafas, tetapi ia tidak menyahut. Tetapi aku masih mengharap ia akan menyadari kesalahannya itu dan memilih jalan kembali. Ia akan menemukan dirinya dan menjadi seorang yang baik. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Tersendat-sendat ia menyahut, mudah-mudahan. Namun tanpa disadarinya tumbuhlah pergolakan di dalam dirinya. Bramanti tidak dapat mengerti, kenapa ia tidak senang mendengar Ratri memuji kakaknya di masa kanak-kanaknya. Tetapi Bramanti berusaha sekuat tenaganya untuk menyembunyikan perasaan itu. Kepalanya yang terangguk-angguk masih juga terangguk-angguk meskipun ia sama sekali tidak ingin menyatakan perasaan apapun dengan anggukan kepalanya itu. Ketika Ratri kemudian meneruskan kerjanya, mencelup cuciannya yang kotor itu lagi, maka Bramanti pun mulai berjalan hilir mudik di pesisir tepian. Namun sejenak kemudian maka diletakkannya dirinya duduk di atas sebuah batu yang besar di pinggir sungai. Kakinya yang kotor oleh pasir, tercelup di dalam air yang bening. 1-2 ikan wader berenang di bawah batu yang didudukinya. Kemudian hilang di balik gumpalan padas yang kehijau-hijauan ditumbuhi ganggang. Terbayang dirinya yang bergetar di permukaan air yang bergerak. Sama sekali tidak dapat dikenalinya bentuk dan garis-garis wajahnya, seperti ketika ia bercermin di belumbang pada air yang tenang. Bramanti menarik nafas dalam-dalam.
Ia mengangkat kepalanya ketika ia mendengar suara Ratri lembut, "Bramanti." Bramanti berpaling. Suara itu telah beberapa kali dikenalnya. Dan panggilan itu pun telah amat sering menyentuh telinganya. "Aku sudah selesai," berkata Ratri. Bakul cuciannya telah dijinjing di lambungnya. "Marilah, kita pulang." Bramanti pun kemudian berdiri. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati Ratri. Jawabnya, "Marilah, apakah kau dapat naik sambil membawa bakul cucian itu?" Ratri termenung sejenak. Sambil menggeleng ia berkata, "Mungkin tidak, Bramanti. Apakah kau akan membawakan bakul ini sampai ke tanggul di atas?" "Baiklah," sahut Bramanti. "Terima kasih." Maka keduanya pun kemudian menaiki tebing sungai yang tidak terlampau tinggi. Ratri berada di depan, merangkak perlahan-lahan berpegangan pada rerumputan dan batu-batu padas di tebing. Sedang Bramanti berjalan perlahan-lahan mengikutinya sambil menjinjing sebuah bakul cucian. Namun tiba-tiba seperti dipatuk oleh seekor ular, Bramanti terkejut bukan kepalang. Ketika ia mendengar desir di atas tanggul, dan kemudian ditengadahkan wajahnya, ia melihat seseorang bertolak pinggang. Wajahnya merah membara seperti warna senja di langit. Langkah Bramanti pun tertegun karenanya. Sejenak ia memandang wajah itu, namun sejenak kemudian dilemparkannya tatapan matanya jauh-jauh. Ratri pun terkejut pula ketika ia melihat anak muda itu. Tetapi sejenak kemudian ia menjadi acuh tak acuh. Ia merangkak terus naik ke tanggul di atas tebing. Tetapi ia tertegun ketika ia melihat Bramanti terhenti. Tanpa menghiraukan anak muda yang berada di atas tanggul, ia berkata kepada Bramanti, "Apakah kau lelah? Kenapa kau berhenti?" Bramanti menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Ratri sama sekali tidak menyadari keadaannya. Karena itulah maka ia menjadi bingung dan ragu-ragu. "Ayolah Bramanti," ajak Ratri. Bramanti pun belum beranjak dari tempatnya. Namun sejenak kemudian dipaksanya kakinya melangkah, dan ia pun naik semakin tinggi pada tebing yang tidak begitu dalam. "Bramanti," terdengar suara anak muda itu menggeram. Langkah Bramanti terhenti. Tetapi ia tidak berusaha menatap wajah yang sedang membara itu. "Bramanti," sekali lagi terdengar suara yang berat itu. Bramanti masih tetap berdiri di tempatnya. "Kau sudah melanggar janjimu sendiri," berkata anak muda itu dengan geramnya. Bramanti tidak menyahut, namun Ratri mendengarnya mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya, "Janji yang manakah yang telah dilanggarnya, Temunggul?" Anak muda itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah Ratri yang menjadi tegang pula. "Pulanglah Ratri, kenapa kau suruh aku pulang? Serahkan bakul itu, dan biarkan Ratri pulang dahulu. Kau tinggal di sini bersama aku," berkata Temunggul kepada Bramanti. "Kenapa?" bertanya Ratri. "Itu adalah persoalanku dengan Bramanti, Ratri." Ratri menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi ia masih tetap berada di tempat itu. "Pulanglah Ratri, aku tidak berani pulang sendiri. Selesaikan persoalanmu, aku akan menunggu. Biarlah Bramanti nanti mengantarkanku sampai ke padukuhan." "Tidak, aku tidak mengizinkannya." Ratri terkejut mendengar jawaban itu. Dengan serta-merta, tanpa disadarinya ia bertanya, "Apakah hakmu melarang Bramanti mengantar aku?" "Aku adalah pimpinan pengawal Kademangan," jawab Temunggul. "Tetapi Bramanti bukan anggota pengawal. Dan apakah salahnya kalau ia berbaik hati mengantar aku, karena aku sudah ditinggalkan oleh kawan-kawanku? Kenapa kau tidak pulang bersama mereka? Aku masih mempunyai beberapa pekerjaan. Cucianku terjatuh, dan aku harus mencelupkannya lagi. Kenapa harus bersama Bramanti? Itu hanyalah suatu kebetulan, Temunggul. Aku datang kemari, dan Bramanti telah ada di tempat ini sebelum aku datang." Ia pun agaknya sedang mencuci pakaiannya. Temunggul terdiam sejenak, namun kemudian terdengar ia berdesis, "Bohong. Kau bohong, Ratri. Kenapa aku harus berbohong? Kalian berdua sengaja datang ke tempat ini. Seandainya demikian, apakah salahnya?" Wajah Temunggul yang telah membara itu menjadi kian merah. Sejenak ia terpaku diam, namun terdengar giginya gemeretak. Bramanti masih berdiri sama seperti patung. Namun kecemasan yang sangat telah menjalari jantungnya. Apa yang ditakutkannya ternyata benar-benar terjadi.
Bahkan Temunggul sendirilah yang telah melihatnya berada di tempat itu berdua saja bersama Ratri. Sejenak kemudian terdengar suara Temunggul bergetar, "Kau tidak perlu mengetahui terlampau banyak, Ratri. Pulanglah, aku akan menunggu Bramanti di sini," jawab Ratri. Dan jawaban itulah yang telah membuat hati Temunggul menjadi semakin panas. Hampir di luar sadarnya ia berkata, "Pergi kau Ratri, pergi. Bawa bakulmu, dan kau Bramanti, kau tetap tinggal di sini." Ratri adalah seorang gadis yang tidak terlampau banyak tingkah. Ia adalah seorang gadis yang patuh di rumah, penurut dan jarang sekali menentang pendapat orang tuanya. Tetapi, sikap kasar Temunggul itu justru telah menyinggung perasaannya, sehingga dengan demikian maka ia pun berusaha untuk mempertahankan harga dirinya. Karena itu maka jawabnya, "Tidak, aku akan tetap di sini, Temunggul. Tidak seorang pun yang berhak memerintahkan aku selain kedua orang tuaku. Kau juga tidak." Dada Temunggul serasa telah mendidih sampai ke kepalanya. Tetapi ia masih sadar bahwa yang dihadapinya kali ini adalah Ratri. Dan karena itulah maka ia menjadi gemetar menahan luapan perasaannya. Tetapi ia tidak segera menjawab ketika Ratri yang sedang tersinggung itu mendesaknya. "Coba katakan, apakah sebabnya maka aku harus pergi dan Bramanti harus tinggal?" "Kenapa?" Temunggul yang berdiri gemetar itu tidak menyahut. "Kenapa Temunggul?" desak Ratri. Bramanti yang berdiri termangu-mangu sambil menjinjing bakul itu pun menjadi berdebar-debar pula. Dan tiba-tiba saja, sama sekali di luar dugaan Temunggul, Bramanti menjawab, "Temunggul telah pernah minta janjiku Ratri, bahwa aku tidak akan lagi terlampau dekat dengan kau." Kini wajah Ratri pun menjadi merah padam. Namun justru mulutnya lah yang terkunci. Bramanti terkejut sendiri mendengar kata-katanya. Bahkan sejenak ia terpaku kebingungan di tempatnya. Sekilas teringat olehnya pertanyaan-pertanyaan Ratri tentang Panggiring. Dan ia merasa tidak senang mendengarnya. Dan kini ia sadar, Temunggul akan merasakan ketidaksenangan yang demikian jauh lebih parah lagi daripadanya, justru karena Temunggul merasa anak muda yang paling terkemuka di kademangannya. Ternyata pula kemudian, akibat dari kata-katanya itu, wajah Temunggul menjadi seakan-akan terbakar. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Bramanti akan mengatakannya justru di hadapan Ratri sendiri. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak gigi Temunggul. Dipandanginya wajah Bramanti dengan tajamnya, kemudian ditatapnya pula wajah Ratri yang tegang. Terdengar anak muda itu kemudian menggeram. Bramanti berkata, "Sebenarnya Ratri, aku memang pernah berkata demikian kepadanya. Kenapa orang yang tidak aku kenal tabiat dan kebiasaannya? Kalau ia tidak lebih baik dari ayahnya, maka ia adalah seorang laki-laki yang berbahaya bagi gadis-gadis. Itulah sebabnya aku pernah mengatakan, supaya ia tidak menerkam gadis-gadis yang lengah seperti kau saat ini." Temunggul, terdengar suara Bramanti tertahan. Selama ini ia telah menahan dirinya dan berusaha untuk menghindari setiap persoalan yang dapat timbul dengan anak-anak muda Candisari. Tetapi ketika Temunggul menyinggung nama ayahnya, maka terasa dadanya bergetar. Meskipun demikian, ia masih berusaha menahan dirinya. Katanya selanjutnya, "Mungkin ayahku bukan seorang yang baik, tetapi itu sudah terlampau. Dan ayahku tidak lebih dari seorang penjudi. Bukan seorang yang berhati serigala seperti yang kau katakan. Mungkin ayahku sering menipu dan berbuat curang di lingkaran judi, apalagi ketika kami telah jatuh miskin. Tetapi hanya itu, dan aku sudah mengatakan bahwa aku akan berbuat lain justru untuk membersihkan nama keluargaku." "Bohong," bentak Temunggul, "seperti yang kau lakukan sekarang. Aku telah mengatakan supaya kau tidak membuat onar di kademangan ini. Kau pun telah berjanji untuk tidak mengganggu gadis-gadis termasuk Ratri. Tetapi kau justru mencari kesempatan dan mencoba membujuknya." Demikianlah cerita jilid 4 bagian ke-6 ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada jilid 5 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.